Viral, wacana PDI Perjuangan menduetkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024 mencuat. Sekjen PDIP Hasto pun menunggu instruksi Ketum Megawati. Namun sayang seribu sayang, semua partai koalisi perubahan kompak menolak. Kami tidak tertarik dan tidak relevan lagi. Sementara pengamat menilai wacana keinginan PDIP menduetkan Ganjar dan Anies adalah bentuk ketakutan PDIP Ganjar kalah di Pilpres 2024. Di tengah hangatnya situasi politik nasional, muncul wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wacana bermula dari ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengandaikan dua tokoh itu bersatu menjadi satu kekuatan. Hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto menerangkan, hingga saat ini PDIP belum menentukan siapa sosok yang akan dipilih menjadi cawapres Ganjar. Hasto merinci kewenangan menentukan cawapres Ganjar ada di dalam otoritas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas bagaimana respon dari tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan? Pertama, Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, Ketua Umum Surya Paloh sudah pernah menyampaikan wacana Anies Baswedan bersatu dengan Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilu presiden 2024. Wacana itu dulu pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh ketika Partai Nasdem dan koalisinya belum mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kata Ahmad Ali saat dihubungi wartawan pada Selasa 22 Agustus 2023 sebagaimana dikutip dari fifa.co.id. Namun kata Ahmad Ali, saat ini wacana Ganjar dan Anies agar bersatu menjadi kekuatan sudah tidak tepat lagi. Sebab kata dia, Anies sudah diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan. Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dengan pencapresan Mas Anies dan koalisinya, wacana itu menjadi tidak relevan lagi hari ini, ujar Ahmad Ali. Maka dari itu, ia menegaskan tidak ada alasan bagi Anies yang diusung sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, tapi berubah menjadi bakal calon wakil presiden. Apalagi, kata dia, Anies sudah memenuhi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidensial threshold. Apa alasan Partai Nasdem untuk mengalihkan dukungannya dari presiden ke wakil presiden? Di sisi lain, partai pengusung Anies itu sudah memenuhi syarat. Gak mungkin Nasdem mengubah sikap itu, karena apa yang disampaikan Pak Said, Ganjar berpasangan dengan Anies, jelas dia. Kedua, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS dengan tegas menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mengatakan duet Ganjar dan Anies sah-sah saja jika itu hanya sebagai wacana belaka. Namun PKS tidak menyetujui hal itu terjadi. Ya, kalau sekarang kan wacana siapa saja boleh wacanakan ya. Tapi PKS kan sudah komitmen untuk jadikan Pak Anies bukan cawapres, tapi jadi capres dengan Demokrat dan dengan Nasdem. Kita konsisten di sana, kata Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023, sebagaimana dikutip dari Gelora.co. Hidayat Nur Wahid dengan tegas menyampaikan,
bahwa PKS komitmen dengan kesepakatan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mendorong Anies sebagai capres bukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa PKS tidak akan tergoda untuk menjadikan Anies sebagai cawapres. Hal itu karena pihaknya percaya Anies bisa membawa perubahan. PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai cawapres. Kita menginginkan beliau sebagai capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik, ujar Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, internal PKS tidak pernah kepikiran menjadikan Anies sebagai cawapres karena hal tersebut aneh. Aneh saja kalau PKS mewacanakan itu. Keputusan Majelis Syuro adalah mendukung Pak Anies menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden, kata Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, duet Ganjar Anies bakal hanya menjadi wacana. Ia yakin tidak akan ada tindak lanjut lebih jauh sampai pada penawaran. Ketiga, tanggapan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dan Koalisi PDIP dan P3 memiliki visi yang berbeda. Hal itu disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Ia mengatakan, pandangan tersebut sesuatu yang kami apresiasi. Namun, karena tema misi kedua koalisi berbeda, tentunya sulit untuk terwujud. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP adalah perubahan dan perbaikan, katanya. Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, jika PDIP bergabung KPP, yang terjadi publik bakal bertanya-tanya, mungkinkah PDIP sejalan dengan koalisi KPP? Harapannya, komunikasi yang sudah terjalin baik sekarang ini perlu lebih ditingkatkan untuk menyatukan misi membangun bangsa ke depan. Dan semoga dapat terjalin persamaan yang lebih banyak, pungkas Syarif Hasan. Penolakan Partai Demokrat juga dikuatkan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ia menganggap Partai Demokrat enggan membayangkan bakal capres jagoan mereka, Anies Baswedan, justru menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Demokrat menyatakan tetap tegak lurus terhadap komitmen menjadikan Anies sebagai capres, bukan cawapres. Kami tak ingin berandai-andai. Saat ini Partai Demokrat fokus dan konsisten bersama Koalisi Perubahan yang telah menetapkan Mas Anies sebagai capres, kata Kamhar Lakumani kepada wartawan Selasa 22 Agustus sebagaimana dikutip dari suara.com. Adapun pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada yang berbeda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Setelah kerap menyerang Anies Baswedan, kini partai berlambang banteng moncong putih itu justru mewacanakan penggabungan kekuatan antara Ganjar dan Anies. Ujang menilai wacana itu muncul karena PDIP saat ini beranggapan adanya satu lawan berat, yakni Prabowo Subianto. Sebaliknya, menurut Ujang, PDIP menganggap Anies sebagai lawan yang tidak kuat dan malah memunculkan ide menggabungkan Ganjar Anies. Jadi, kalau wacana itu dimunculkan, bisa jadi saat ini kan, kemarin-kemarin kan, taruh tuh saling serang antara kubu Ganjar dan kubu Anies begitu. Sekarang saling serangnya PDIP menyerang Prabowo karena dianggap mungkin Prabowo yang paling kuat yang selalu menjadi saingan Ganjar. Maka harus dikatakanlah oleh PDIP harus diserangkan begitu, kata Ujang Komarudin. Ujang menduga hal tersebut menjadi salah satu faktor munculnya duet Ganjar Anies yang dikemukakan oleh PDIP. Menurutnya, PDIP saat ini mengkhawatirkan Prabowo yang semakin kuat. Jadi saya melihatnya dalam konteks itu, kalau ya isunya sekarang kan Prabowo yang kuat ya, Prabowo yang harus dilawan, maka isu dimunculkan
Anies katakanlah ditarik sebagai cawapres Ganjar, kata Ujang.